Ketika pria paling berkuasa di negaranya jatuh cinta dengan seorang reporter cantik, hingga melakukan pernikahan kontrak. Meskipun berbeda status sosial dan latar belakang, namun gadis ini bisa membuktikan jika dirinya layak untuk menjadi pendamping seorang pejabat tinggi, calon Perdana Menteri Korea, yang ternyata duda beranak 3. Itulah deskripsi alur cerita yang ingin kami ulas. Awal dari salah paham, dan untuk menjaga citra baiknya di mata publik, maka ia harus menikahi reporter itu. Lambat laun, hubungan yang awalnya benci berubah menjadi cinta. Bagaimanakah perjuangan si gadis bertahan di tengah-tengah banyaknya orang yang ingin menyingkirkannya? Dan apakah ia bisa merubah kehidupan keluarganya yang awalnya sangat miskin? Mari ikuti ke alur ceritanya. Nam Da-jung adalah seorang wartawan selebritas dari kantor Skandal News. Mencari berita hangat seputar selebritas dan tokoh terkenal adalah tugas utamanya. Hal itulah yang membuatnya terpaksa menguntit setiap kegiatan selebritas sebagai sumber berita. Suatu hari, Da-jung sedang mengawasi kegiatan seorang selebritas wanita bersama pacarnya. Di tempat itulah kali pertama Da-jung bertemu dengan Kwon Yul, calon Perdana Menteri Korea yang akan mengubah seluruh cerita hidupnya di kemudian hari. Sebelum dicalonkan sebagai Perdana Menteri, Kwon Yul adalah seorang jaksa yang dikenal jujur dan berintegritas. Sebagai orang tua tunggal dengan 3 orang anak, kehidupan pribadi Kwon Yul sangat jauh dari pemberitaan miring. Itulah alasan yang membuat Gedung Biru memilihnya sebagai calon Perdana Menteri, mengalahkan beberapa kandidat sebelumnya yang bahkan usianya jauh lebih tua dibandingkan dengan Kwon Yul. Skandal itu bermula ketika Da-jung mendapatkan tugas dari atasan untuk mencari tahu kehidupan pribadi calon Perdana Menteri, mengingat Kwon Yul sudah menduda selama bertahun-tahun semenjak kematian istrinya akibat kecelakaan. Suatu hari Da-jung mendatangi kantor Kwon Yul untuk mendapatkan wawancara dengannya seperti wartawan yang lain. Di tengah-tengah banyaknya pertanyaan mengenai pandangan politik Kwon Yul, Da-jung justru melemparkan pertanyaan mengenai alasan Kwon Yul belum menikah lagi. Kwon Yul yang tadinya abai dengan para wartawan, mendadak menghentikan langkahnya untuk melihat sosok Da-jung yang sangat lancang. 방금 뭐라고 했습니까? Merasa tak mendapatkan jawaban, Da-jung mengikuti mobil Kwon Yul yang berakhir dalam tahanan polisi atas tuduhan penguntitan. 스토커입니다. Pantang menyerah, Da-jung melanjutkan usahanya untuk mendapatkan berita dengan mengawasi seputaran kantor serta rumah Kwon Yul. Namun lagi-lagi ia mendapatkan pengusiran. 您需要帮忙吗？ Di malam itu semua orang tengah panik mencari Kwon Manse, yang tak lain adalah putra bungsu Kwon Yul yang tiba-tiba saja menghilang. Rupanya Manse mengikuti ajakan seorang pria bernama Hyun Byul untuk pergi ke minimarket dan berjanji akan mentraktirnya. Da-jung yang tak sengaja melihat Hyun Byul bersama Manse segera menghampiri keduanya dan mencegah Manse menuruti keinginan Hyun Byul untuk menjawab semua pertanyaannya. Da-jung sempat menggunakan ancaman untuk membuat Hyun Byul menyerah dengan niatannya itu. 나 아무 말도 하지 마. 이 아저씨 아주 나쁜 사람. Pada akhirnya, Da-jung mengantarkan Manse pulang ke rumah. Manse rupanya sangat kesepian karena ayahnya selalu sibuk dan semua orang di rumah tak ada yang peduli. Hingga Manse dengan mudahnya menerima ajakan Hyun Byul. Manse lantas meminta Da-jung menemaninya bermain di taman sebelum mengantarkannya pulang. Di waktu yang bersamaan, Kwon Yul tiba di taman dan melihat putranya sedang menangis. Tanpa mau mendengarkan penjelasan Da-jung, Kwon Yul menyudutkannya dan memakinya hingga membuat Da-jung bersedih karena Kwon Yul mengira gadis itu memiliki niat jahat terhadap putranya. 그게 아니라요. 애한테 접근해서 Ternyata posisi keduanya yang tengah berdiri berhadapan diam-diam dipotret oleh seseorang. 마지막 경고야.
Keesokan paginya, Kwon Yul mendengar penjelasan dari putra bungsunya jika Dajunglah yang membantunya lepas dari wartawan usil. Mengetahui fakta tersebut, Kwon Yul merasa bersalah sekaligus malu pada Dajung karena sudah memarahinya. Ia pun meminta asistennya yang bernama In Ho untuk menjadwalkan wawancara eksklusif dengan wartawan Skandal News. Kedatangan Dajung bersama rekannya Haechul mendapatkan ejekan dari sesama wartawan yang sedang berkerumun di depan kantor Kwon Yul. Hal itu karena Dajung sudah berkali-kali diusir dari sana. Namun saat In Ho menemui Dajung secara langsung di hadapan para wartawan, mereka sontak merasa iri sekaligus terheran bagaimana cara Dajung mendapatkan kesempatan untuk melakukan wawancara eksklusif. Seperti yang sudah diterangkan sebelumnya oleh Dajung, bahwa tujuan wawancaranya adalah untuk menggali kehidupan pribadi Kwon Yul, bukan untuk memberikan pertanyaan seputar politik seperti wartawan lain. Tanpa menunggu lama, Dajung segera bertanya mengenai hubungan Kwon Yul dengan sekretarisnya yang bernama Haeju. Mengingat Haeju sudah bekerja padanya selama lebih dari 10 tahun. Adalah hal yang mungkin bagi keduanya untuk menjalin hubungan asmara. Di hadapan Haeju, Kwon Yul menegaskan bahwa hubungannya dengan Haeju adalah hubungan profesional. Penjelasan tersebut membuat hati Haeju cukup kecewa karena sebenarnya wanita itu sudah lama memendam perasaan kepada Kwon Yul. Dajung berhayal wawancara dengan Kwon Yul bisa mendongkrak karirnya sebagai wartawan. Namun yang terjadi keesokan harinya justru sebaliknya. Sebuah artikel berita memuat foto dirinya tengah bersama Kwon Yul dan dinarasikan bahwa ia adalah kekasih gelap Kwon Yul. Kantor Kwon Yul cukup panik dengan berita tersebut. Haeju menuduh seorang menteri bernama Jun Ki yang merupakan kakak ipar Kwon Yul sebagai dalang di balik berita itu. Hal tersebut dikarenakan selama ini Jun Ki selalu merasa bersaing dengan Kwon Yul dan ia berambisi sebagai Perdana Menteri. Haeju juga menyarankan agar Kwon Yul berkata pada pers jika Dajung adalah reporter korup yang memanfaatkan dirinya. Namun Kwon Yul menolak dengan tegas ide Haeju. Ia lebih memilih untuk memberitakan pengunduran dirinya ketimbang mengorbankan orang yang tidak bersalah. 그건 안 돼. Para wartawan sudah berkumpul menunggu kedatangan Kwon Yul untuk mengklarifikasi berita miring tentangnya. Namun Kwon Yul justru berniat mengumumkan pengunduran dirinya sebagai kandidat Perdana Menteri. Belum juga ia berkata, Kwon Yul sudah dihujani banyak pertanyaan mengenai identitas wanita di dalam artikel. Saat itulah Dajung muncul dan memperkenalkan dirinya sebagai kekasih Kwon Yul. Selain mengungkap identitasnya, Dajung juga mengaku pada pers jika keduanya saling mencintai. Bukan hanya awak media, Kwon Yul juga sangat terkejut mendengar pernyataan Dajung. Namun ia tak bisa menyanggah atau membenarkan hal tersebut karena Kwon Yul ingin memastikan terlebih dulu maksud dari ucapannya. Setelah mendengar perdebatan antara Kwon Yul dan Haeju, Dajung berkesimpulan bahwa Kwon Yul bukanlah orang jahat yang bisa menyalahgunakan kekuasaan dengan mengorbankan orang lemah seperti dirinya hanya untuk mendapatkan jabatan. Penilaian itulah yang membuat Dajung memutuskan untuk membantu Kwon Yul sesuai arahan In Ho. Kwon Yul sangat keberatan dengan kebohongan yang diciptakan oleh In Ho karena tak sesuai dengan prinsip hidupnya yang selalu menjunjung tinggi kejujuran. Bukan hanya Kwon Yul yang keberatan, Haeju pun marah dan menampar In Ho karena ide gilanya. 고마워요.
Inho berusaha meyakinkan pada Kwon Yul jika ia juga harus memikirkan nasib para staf yang sudah memperjuangkan Kwon Yul untuk sampai di posisinya saat ini. 이 모든 걸 버릴 겁니까? Setelah memikirkannya sepanjang malam, pada akhirnya Kwon Yul menyetujui hubungan palsu tersebut. Namun ia menegaskan bahwa hubungan mereka hanya sampai dirinya dilantik menjadi Perdana Menteri. Ia memerintahkan pada mereka untuk menjaga rahasia hubungan palsu ini. 그래. Kedua rekan Dajung di kantor Skandal News tak percaya dengan pemberitaan itu dan curiga adanya kebohongan. 혜철아, 넌 알지? 나 애인 있었던 거. Dajung berusaha meyakinkan mereka dengan cerita karangannya ketika kedua rekannya menginterogasinya mengenai awal mula kisah cintanya terjalin. 널 스토커로 만든 아니더라도 Mereka juga meminta Kwon Yul datang menjemput Dajung untuk membuktikan hubungan keduanya. Berkali-kali Dajung berusaha menghubungi Kwon Yul, namun karena Kwon Yul tak mengenali nomor Dajung, ia pun mengabaikannya. Dajung hanya bisa membisu karena khawatir kebohongannya akan terbongkar. Tak disangka, Kwon Yul benar-benar muncul di hadapan mereka dan segera merangkul Dajung dalam pelukannya. Kwon Yul bahkan membawa Dajung memasuki sebuah hotel untuk lebih meyakinkan kedua rekan Dajung yang membuntuti perjalanan keduanya.